ayat 21. Wa man adzlamu mimman iftara. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram syaikhillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailar ruh abdikal fadil Bapak Dr. Janika. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wa ashghilna tula hayatina bi lailina wa naharina alhiqna bil ladzina taqaddamu minas solihin warzuqna ma razaqnahum wa kun lana kama kunta lahum. Allahumma sakhir lana hadzal kitaba. Allahumma sakhir lana hadzal kitaba. Allahumma sakhir lana hadzal kitaba. Al-An'am ayat 21. Kita langsung baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Innahu la yuflihul zalimun. La yuflihuz zalimun ya. Wa man azlamu. Nah, itu wawunya istiqnaf. Kalimat baru. Namanya isim istifham. Isim kalau di awal mubtada. Kebetulan yang jadi mubtadanya isim istifham, bukan isim mausul ya. Azlamu khobar yang dirofakan dengan domah karena isim tafdil, jadi artinya lebih zolim. Itu azlamu. Isim tafdil itu mengikut pola af'alu. Af'alu, akbaru lebih besar, asgoru lebih kecil, azlamu lebih zolim.
Mimmanif taro, min huruf jer, man, nah itu baru isim mausul. Mimman, jadi asalnya min huruf jer, man isim mausul sebagai majrur. Cuman digabung jadi idgham bihuna. Jadi asalnya min sama man, digabung jadi mimman. Dihidupkan dengan kasro untuk memudahkan kiroat. Jadi cukup mimmanif taro, kalau dilepas iftaro gitu. Iftaro fi'il madi, fa'ilnya huwa, kembali ke man. Ala huruf jer Allahi majrur, yang dijerkan dengan kasro. Kaliban itu maf'ul bih, yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Nah, kaliban itu bentuk jamak ya, bentuk jamak dari kadzab. Kadzib boleh, dusta. Kalau kaliban berarti lebih dusta. Bukan jamak, bukan isim mubalaghah, maaf. Jadi bentuk isim mubalaghah. Jadi bentuk isim mubalaghah itu ada fa'ilun, kalibun, itu polanya itu. Namanya isim mubalaghah, isim yang bermakna sangat atau lebih. Jadi kayak isim tafdil, kayak hakimun, Allah maha bijaksana, azizun, maha perkasa. Nah, ini kalibun gitu. Jadi polanya fa'ilun, itu namanya pola isim mubalaghah. Kayak nanti ada jahil. Jahil itu bodoh. Kalau sangat bodoh juhal, juhalun, itu namanya isim mubalaghah. Juhalun, polanya fu'alun, juhalun. Nah ini kalibun, karena dia jadi maf'ul jadi kaliban gitu. Iftara 'ala Allahi kaliban, itu sebagai silah mausul dari man. Awalnya huruf atof lit takhir, jadi pilihan. Lit takhir. Kadzaba fi'il madi, fa'ilnya huwa. Bi ayatihi, binya huruf jer, ayati majrur, yang dijerkan dengan kasroh karena jama mu'anats salim. Wa huwa mudhof, hi domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Kadzdzaba bi ayatihi, itu ma'tuf, dari ma'tuf alaihnya ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya, iftara 'ala Allahi kadiban. Itu sama-sama kalimat ya. Ma'tuf alaihnya kalimat. Innahu la yuflihuz zalimun. Innanya huruf nasab dan taukid. Punya domir muttasil sebagai isim inna. La-nya nafi, yuflihu fi'il mudhari'. Yuflihu domirnya huwa, belum bisa menjadi fa'il, maka isim yang rofa di depannya menjadi fa'il. Mana? Az-zalimuna, nah itu isim yang rofa. Tanda rofanya wawu karena jama mudzakkar salim. La yuflihu zalimun, ini jadi khobar inna. Jadi innahu la yuflihu zalimun, itu satu kalimat. Kita biasa baca zolimin gitu ya. Jadi ketukar. Zolimun itu bentuk fa'il. Yuk kita coba bahas tafsirnya. Waman, tadi wawunya istinaf, mannya isim istifham, berarti bertanya. Makanya di sini tafsirnya itu ai la ahada. La-nya nafilil jinsi, ahada isim la gitu. Jadi tidak ada seorang pun gitu. Jadi waman dan siapa gitu kan asli artinya, berarti diartikannya apa ya enaknya, dan siapakah gitu ya. Jadi maknanya tidak ada seorang pun gitu.
tidak ada seorang pun, lanya jadi nafilin jinsi. Jadi diartikannya waman dan tidak ada seorang pun gitu. Ya. Berarti nol ya. Azlam yang lebih zolim, lebih aniaya gitu. Mimman iftaro daripada orang yang itu iftaro, dia mengada-ada. Iftaro itu membuat ya. Maknanya mengada-ada alallahi, tentang Allah. Kadziban. Kadziban tadi maf'ul ya. Jadi terhadap kedustaan yang sangat ya, gitu maksudnya gitu. Jadi tidak ada orang, tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang dia mengada-ngada tentang Allah, kedustaan yang sangat gitu. Jadi orang yang paling aniaya adalah orang yang begitu maksudnya, orang yang dusta tentang Allah gitu. Artinya apa? Dia tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Itu namanya mengada-ada ya. Yang Allah perintahkan dia malah tinggalkan, yang Allah larang malah dia kerjakan. Itu namanya iftaro ya, dia mengada-ada. Kalau cerita dari ayat sebelumnya kan cerita tentang Nabi ya, ciri-ciri Nabi itu. Nabi Muhammad tuh ada semua kan cirinya. Ciri Nabi terakhir ada pada diri Nabi Muhammad. Nah itu dia umpet-umpetin umpet-umpetin sifat-sifatnya itu namanya mengada-ada tentang Allah. Bisa juga karena Nabi adalah utusan Allah. Sebelum Nabi itu arti aslinya guru, tapi jangan sekali-kali ada guru disebut Nabi ya. Aslinya Nabi itu guru yang ngajar gitu. Itu Nabi yang ngajar tentang Allah. Nah, itu. Ya, jadi tidak ada kedustaan yang paling aniaya. Gitu. Makanya di sini dinisbatkan ya, binisbatis syariki, dengan menisbatkan syirik. Syirik itu apa? Ilaihi, kepadanya. Bikin tandingan tentang Allah gitu. Bikin tandingan tentang Allah itu tidak mesti wujud ya. Artinya tentang aturan-aturan misalkan gitu. Quran sudah ngatur tentang tata negara atau tentang bermuamalah, dia ngatur sendiri, itu namanya syirik aslinya itu ya. Dia mengada-ada gitu. Padahal Allah yang membuat manusia, dan Allah pula yang membuat aturan biar manusia itu bahagia ya, biar manusia itu tentram gitu. Malah dia dibuat aturan sendiri. Itu namanya tandingan. Itu yang disebut mengada-ngada, dan itu termasuk orang yang lebih zalim gitu kan ya. Aslinya begitu, kayak tentang zakat, infak, malah bikin pajak misalnya ya gitu ya. Nah berarti bikin aturan lagi kan ya. Nah itu apalagi mencekik, nah itu kasihan nah itu ya. Jadi aslinya yang disebut syirik itu dia mengada-ada lagi aturan yang sudah Allah buat ya. Karena Allah tahu persis kan ya manusia seperti apa gitu kan. Maka aturannya ini loh biar cocok gitu. Tapi nyatanya manusia kurang apa ya, kurang merasa manfaat, akhirnya bikin sendiri. Nah itu ya. Dan pasti rusak karena Allah yang tahu gitu. Ya, kayak kita aja lah contoh kecil, anak-anak kita punya kendaraan di macam-macam kan jadi cepat rusak malah tidak sesuai dengan pabrik kan. Nah itu model begitulah ya, sesuai atau selera nafsunya.
Sedangkan nafsu itu adalah sesuatu yang menentang dengan pilihan Allah ya. Kemarin kan yang menentang pilihan Allah itu diantaranya nafsu dari yang 5 itu. Nah, ketika kita mengikuti nafsu, ternyata kita berbuat aniaya yang sangat besar. Ya, gitu ya. Nyambung kan? Ya. Jadi buat sodako, ya, itu berarti baik. Kalau dia nggak sodako, gitu, dengan alasan biar hartanya utuh, malah tambah hilang, gitu. Nah, seperti itulah. Jadi binisbatis syariki. Jadi dia menisbatkan tentang tandingan ilahi kepada Allah. Nah, tandingan aturan gitu. Sama. Ngerti ya? Kalau subuh itu harus menghadap Allah, itu aturannya. Manusia akan sehat, akan lancar segala-galanya. Malah dia tidur. Mengikuti nafsunya gitu kan. Nah, itu tandingan maksudnya. Ya, cuman kita nggak terasa ya. Kita bikin tandingan dengan aturan Allah. Nyambungan ya? Ya, lanjut. Au kadzdzaba bi ayatihi. Atau kadzdzaba, dia mendustai bi ayatihi, terhadap ayat-ayat hinya kembali ke hinya Al-Qur'ani gitu. Makanya dibacanya Al-Qur'ani. Karena hinya itu kembali ke Quran. Jadi sama dengan bi ayatil Qur'ani, cuma diganti dengan domir muttasil. Jadi bi ayatihi al-Qur'ani. Jadi atau dia mengadakan kedustaan tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Itu. Allahu yastazi'u bihim, gitu kan? Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kita kadang-kadang enggak disadari kita mengolok-olok Al-Qur'an. Maka Allah akan mengolok-olok lagi, gitu kan ya? Nyambung ya? Minum-minum biar sembuh. Nah gitu. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya dia yang dimaksud adalah asya'ni. Sya'an itu keadaan yang sebenarnya. Bacanya sya'ni, keadaan. Sesungguhnya keadaan yang sebenarnya la yuflihuz zalimun. Orang-orang zalim itu tidak akan sukses gitu. Dia malam itu gak mau bangun gitu kan, alasannya istirahatnya kurang. Nah, tapi Allah mengajarkan malam ketemu gitu. Malam ketemu. Nah, orang zalim dia tidak mengindahkan perintah Allah. Padahal kata Allah innahu la yuflihuz zalim. Sesungguhnya keadaan yang sebenarnya itu orang-orang zalim itu tidak akan sukses. Tidak akan sehat. Bisa begitu maknanya yuflihu itu. Tapi kan kurang tidur. Paginya kan harus kerja. Gitu kan ya. Ya, itu zalim namanya. Dia tidak mengindahkan perintah Allah. Gitu. Dan keadaan yang sebenarnya orang-orang zalim itu la yuflihu, tidak akan beruntung. Ya, sekilas sepertinya menguntungkan gitu kan, badan sehat karena tidurnya cukup gitu. Kalau diambil waktu buat sholat, kayaknya nanti tidurnya nggak cukup. Nah itu Allah tegesin tuh innahu, sesungguhnya hu-nya itu asya'an, asya'ni. Jadi sesungguhnya keadaan yang sebenarnya itu la yuflihuz zalim. Pokoknya orang yang ngotak-atik tentang ayat-ayat Allah pasti tidak akan beruntung. Ya, kelihatannya saja beruntung. Nah, gitu kan ya. Nyambung ya? Nah, begitu. Makanya di sini dalam tafsirnya bizalika. Bizalika dengan nisbat syari tadi. Jadi tidak akan orang-orang zalim itu beruntung dengan mengada-ada tentang Allah gitu. Maksudnya tentang aturan-aturan yang sudah Allah buat gitu.
Ketika kita lagi terpuruk, kan Quran mengajari sabar ya. Malah dia usap-usuk gitu kan nyari sesuatu. Ya, harusnya sabar dulu kan. Kemarin kan sobarta baru tasyaburta. Kau belajar sabar dulu, jangan gerusa-gerusu, sabar dulu apa kesalahannya. Nah, menanti dengan hadirnya waktu maghrib, kayak gitu kan kemarin materinya, kita pakai, kita gunakan untuk taat Allah, wiridan, untuk sholatnya dibagusin gitu. Nah, nanti Allah akan beri apa itu kemarin, tanalu ma turidu. Nah, engkau akan mendapati, akan memperoleh sesuatu yang kau inginkan, gitu. Ya, cuman nafsu kita lebih besar, ya, lebih besar. Maksudnya dorongan nafsu dengan dorongan wahyu lebih kuat dorongan nafsu. Akhirnya ya tidak beruntung karena dia termasuk orang zalim. Nyambung kan? La yuflihuz zalim. Ingat itu. Allah nyebutnya dengan huruf taukid, sesungguhnya keadaan yang sebenarnya itu tuh, berarti Allah ngasih tahu kita. Jangan tergiur gitu kan. Yang lebih bagus, yang lebih tahu adalah aturan Allah. Ya. Nyambung kan? Yuk kita coba baca ulang. Waman ay la ahada azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban binisbati syariki ilaihi au kadzdzaba bi ayatihi al-Qur'ani innahu ay asya'ni la yuflihuz zalimuna bidzalika. Nah, udah selesai ayatnya. Pendek ya, tapi mudah-mudahan kita paham. Jadi mengada-ngada tentang Allah itu kita coba beda dengan Quran gitu. Bikin aturan-aturan sendiri gitu yang dianggap lebih baik. Ya nggak bisa, karena kita yang bikin Allah. Jadi yang tahu baik dan buruk buat kita adalah Allah. Nah, itu namanya lebih zalim. Ya. Tidak seorang pun gitu yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngada tentang Allah suatu kedustaan. Jadi fata morgana gitu kan ya. Uang akan utuh kalau dipegang. Itu kan? Padahal kata Allah, kalau mau utuh bahkan bertambah, sodakokan. Ya, tapi secara pikirannya mereka ya berkurang lah. Nah itu Allah yang lebih tahu. Dan innahu la yuflihuz zalim. Gitu. Orang-orang yang aniaya, orang-orang yang mengadakan aturan-aturan sendiri tidak akan sukses. Gitu. Jadi kalau mau sukses, mau beruntung, ikuti aturan Allah. Udah titik. Begitu. Ya. Nyambung kan? Oke, sekarang kita coba. Ini ya. Bukan tentang keberadaan Allah. Apa mengada-ngada keberadaan Allah, apa mengada-ngada tentang isi atau ayat Al-Quran itu? Iya, tentang Allah, dan itu lebih jelasnya au. Ada au kan, atau litakhir. Ya. Au kadzdzaba bi ayatihi. Mengada-ngada tentang Allah, mengada-ngada tentang ayat-ayat Allah. Iya, Quran. Itu. Iya kan? Jadi dua-duanya disebut. Salah satunya pasti tidak akan sukses. Kita merubah ayat secara zohir nggak mungkin, ya, merubah gitu nggak mungkin. Tapi dalam perilaku mungkin, gitu, ya, mungkin. Seharusnya dilaksanakan nggak dilaksanakan, seharusnya ditinggal malah dilaksanakan, itu mungkin. Tapi kalau disebut merubah ayat nggak mau, ya kan? Ya, makanya nanti di Riyadhnya, kenapa orang itu susah? Karena orang itu tidak mengamalkan ilmunya. Itu nanti di Riyadhnya ada, ya gitu ya. Nanti ada tandanya. Gitu.
Jadi tentang Allah dan tentang ayat-ayatnya. Gitu. Tentang Allah seperti orang non-muslim yang lain gitu. Ada hamba dianggap Tuhan. Ya kan? Hamba yang nggak bisa lah, hamba tetap hamba. Nggak bisa hamba dianggap Tuhan. Nah, itu berarti mengada-ngada tentang Allah. Bisa begitu. Tidak akan sukses ya. Kadang kita juga membuat sesuatu yang istimewa selain Allah, iya kan? Contoh, perintahnya Allah dengan perintahnya bos kadang-kadang kalah. Iya kan? Kalah. Kita lagi sunnah, lagi puasa gitu, terus diajak bos ke Haji Yeti gitu. Bukan gak kira-kira? Sayang kan, kapan lagi kan, hari Kamis masih ada minggu depan gitu kan, diajak bos belum tentu. Nah ini model gitu itu. Ya itu mengada-ngada itu namanya ya. Dia belum tentu Kamis depan masih hidup sebetulnya. Ya kan, tapi udahlah. Padahal kalau ngomong dibungkus saja boleh, bos bungkus saja bos buat buka boleh ya, cuman kita segen ya, lebih segen daripada bos kan, daripada ke Allah gitu kan. Nah itu juga sama Pak. Kategori mengada-ada gitu kan, secara keseharian kita ya, kadang kita melakukan itu tidak terasa ya. Maka akibatnya juga tidak terasa lagi. Ya, nah, begitulah ya. Oke. Udah baca ulang tadi ya? Udah ya. Ya, sekarang coba kita lihat riyadhahnya. Ya, diminum dulu ya, seger. Bismillahirrahmanirrahim. Silu ini bukan solu awas. Silu makanya saya kasih kasroh. Silu itu wasola. Apa wasola itu? Menyambung ya. Kalau silu kalian sambungkanlah gitu. Tawasul gitu kan. Silu ini fi'il amar, fa'ilnya antum, kalian sambungkanlah. Alladinya berarti isi mausul menjadi maf'ul kepada sesuatu yang boleh begitu. Bainakum wa baina rabbikum. Bainakum itu dzaraf ya. Kumnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Berarti bainakum dia menyimpan fi'il karena tidak bisa menjadi silah kalau tidak kalimat, maka dia menyimpan fi'il. Jadi kalian sambungkanlah terhadap yang itu, yang ada di antara kalian. Wa baina rabbikum, wawunya atop, baina dzaraf, Robbi, kenapa Robbi? Mudhof ilaih. Wa huwa mudhof, kumnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa baina rabbikum, dan yang ada, karena baina rabbikum maktuf alaihnya bainakum. Jadi kalian sambungkanlah terhadap yang ada di antara kalian dan yang ada di antara Rob kalian. Tas'adu itu tas'adu fi'il mudhari, ada yang hilang enggak? Ada yang hilang nun. Siapa yang ngilangin nun? Silu, apa tadi silu? Fi'il amar, berarti dia jawab amar. Jadi tas'adu fi'il mudhari yang dijazmkan karena sebagai jawab amar. Dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsa dengan fakilnya antum. Jadi dia jawab amar. Jarang fi'il amar dibarengi dengan jawab amar.
Jadi kalian sambungkanlah terhadap yang ada di antara kalian dan yang ada di antara Rob kalian. Niscaya tas'adu, kalian akan berbahagia. Jadi kalau kita ingin bahagia, sambungkan yang ada pada diri kita dan yang ada pada diri Allah. Begitu. Apa kira-kira yang ada pada diri kita? Lah yang kita miliki apa? Gitu kan? Sambungkan dengan yang ada pada Allah. Allah akan menyayangi kita kalau kita menyayangi sesama. Sama itu berarti nyambung. Ketika kita peduli dengan orang di sekitar kita, maka itu berarti kita nyambungin gitu, kepada yang ada pada Allah. Apa yang ada pada Allah? Kasih sayang. Karena Allah sendiri yang kasih tahu siapa yang ingin disayang, maka kalian sayang sama yang lain. Gitu. Allah itu sayang kepada orang yang berpuasa. Sayang itu. Saya lupa itunya, hadisnya ya. Jadi orang yang berpuasa itu disayang oleh Allah. Kelihatannya orang berpuasa itu seperti sakit. Dilihat oleh orang lain itu sakit, padahal dia sehat. Dia sehat. Makanya orang puasa itu sehat. Jadi kalau pengen sehat, ya banyak puasa. Itu ada di Nasaihul Ibad. Ya. Saya lupa ininya, gak dibawa. Itu hadisnya itu ada itu. Jadi Allah menyayangi kalian, orang yang disangka sakit gitu. Padahal dia puasa dan tidaklah sakit. Tidaklah sakit. Ia sehat. Ya gitu, itu kalimatnya seperti itu. Cuman saya lupa enggak. Kalau yang hadis itu disebut sumutasimu itu sumutasimu. Masalah kamu pasti kamu sehat gitu. Kalian berpuasalah. Karena puasa itu sehat. Pertamanya apa pertama? Saya juga lupa. Kan puasa itu soma ya sumu saum, berarti sum kan? Karena yakunu kun, soma ya sumu saum, maka fil amarnya sum. Kalau domirnya antum sumu gitu. Ya, kalian berpuasalah. Tasihu itu fi'il amar, fi'il mudore yang dijazmkan karena sebagai jawab amar. Tanda jazmnya hilang huruf nun karena af'al khamsah. Kalian berpuasalah, niscaya kalian sehat. Nah gitu jadinya. Sumu pakai wawu alif. Nah gitu ya. Nah, itu pentingnya nahwu shorof, jadi tahu. Oh iya. Terus jadi dihafalkannya gampang. Ya, makanya orang yang paham nahwu shorof itu tambah cerdas sebenarnya, tambah cerdas. Itu ada keterangannya kan ya. Jadi kalau mempelajari Quran, hadis tanpa nahwu shorof itu gak ada garam. Ya, jadi hambar. Tapi kalau ada garamnya jadi sedep. Ya kan? Kayak tadi sumu tasihu. Oh iya ya. Jadi diperintah kalian itu berpuasa, niscaya. Nah itu jawab amar. Sama kayak ini. Jadi kalau kita ingin bahagia, itu rumusnya sambungkan yang ada pada diri kita dengan yang ada pada Allah. Yang ada pada diri kita apa ya, banyak, anak, istri, harta, gitu kan. Kan ada Quran, kalian suruhlah keluargamu sholat, aku yang ngurus rizkinya, gitu kan.
Nah, yang ada pada Allah itu rizki. Yang ada pada kita anak, istri gitu kan. Sambungkan silu gitu. Itu sambungkan. Nah, sholat nah. Sholat mah udah diomongin gak sholat bukan urusan kita lagi. Yang penting kita serukan. Nah, jangan pikirin rizki. Kenapa? Karena kita udah nyambungin pasti tersambung. Tapi kalau kita belum nyambungin ya nggak bakal tersambung. Itu maksudnya. Makanya perintah silu, kalian sambungkanlah alladzi. Kalau alladzi kan isim mausul sifatnya umum. Kita tuh yang dimiliki kita banyak. Sehat. Kita punya kan sehat. Sambungkan sehat yang ada pada diri kita dengan apa yang ada pada Allah. Ya. Sholat yang bagus. Kalau lagi sehat kan sholatnya bisa bagus. Sujud ya bisa lama. Coba kalau lagi sakit kepala di bawah sujud sebentar tang lah itu. Itu namanya sehatnya disambungkan kepada Allah. Nyambung kan? Nah, itu. Makanya di sini ada lau araftumuhu. Launya adalah huruf syarat. Araftum itu aslinya. Kenapa ada wawu? Untuk memudahkan qiraat, untuk nyambungin ke hu, jadinya enak. Araftumuhu. Aslinya araftumhu, udah kurang enak itu. Jadi araftumuhu. Seandainya kalian mengenal Allah, nah begitu. Tapi pakainya lau ya. Berarti sedikit orang yang kenal Allah. Ya, karena lau seandainya kalian mengenal Allah, araftum. Nah itu jawab lau, cuman nggak pakai la. Biasanya jawab lau itu ada la. Biasanya ya. Jadi ada la-nya. Sekarang nggak ada tuh langsung. Seandainya kalian mengenal Allah, niscaya kalian mengenal gitu. Berarti fi'il, fa'il butuh maf'ul bih. Ukubati itu maf'ul bih yang dinasabkan dengan kasroh karena jama' mu'anats salim wa huwa mudhof, hi domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi seandainya kalian mengenal Dia, mengenal Allah, araftum ukubatihi, niscaya engkau mengenal hukum-hukumnya. Ukubat itu hukum ya, hukum-hukumannya itu, siksa-siksanya gitu. Kalau nggak sholat begini siksanya, kalau nggak puasa gitu. Itu jadi kalau kita mengenal Allah, kita pasti mengenal akibat-akibatnya itu. Ya. Nyambung kan? Sehingga apa yang dilakukan? Ahsinu gitu. Ahsinu fi'il amar, fa'ilnya antum. Al-adaba maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Ma'az dzaraf domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Ahsinu kalian bagus-bagusi al-adaba ma'ahu wa ma'a khalqihi. Wawanya atop, ma'anya dzaraf. Kata setelah dzaraf mudhof ilaih, makanya khalqi wa huwa mudhof lagi. Hi domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Ahsinu kalian bagus-bagusilah al-adaba ma'ahu, akhlak, adab, etika kepada Allah, bersama Allah maksudnya. Wa ma'a khalqihi, dan bersama sesamanya ya, makhluk berarti. Jadi orang kalau kenal Allah, dia mengenal akibat-akibat atau hukum-hukum Allah. Kalian akan memperbaiki adab kepada Allah dan kepada manusia. Maknanya gitu. Caranya qalilu. Kalian sedikitkanlah. Qalilu. Tapi nyicil sedikitnya, sedikit-sedikit ya, karena
Qallilu itu pakainya majid 1 bab pertama fa'ala. Qallala yuqallilu. Maka fi'il amarnya qallil gitu. Qallil fa'il karena domirnya antum, qallilu kalian sedikitkanlah minal kalami. Minya huruf jar, al kalami majrur. Fima, finya huruf jar, manya isim mausul sebagai majrur. Karena yang jadi majrur isim mausul butuh silah. Yu'ni, nah itu fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa kembali ke emak. Kumnya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih. Yu'nikum. Nah, itu sebagai silah mausul. Jadi kalian sedikitkanlah dari ucapan-ucapan fima pada sesuatu yang yu'ni, sesuatu itu tidak bermanfaat. Kum kalian. Yu'ni itu sia-sia ya. Maksudnya tidak bermanfaat. Jadi tidak ada laknya tapi diartikan tidak. Kalau sia-sia kan berarti tidak manfaat kan. Jadi kalian sedikitkanlah dari ucapan-ucapan terhadap sesuatu itu tidak bermanfaat untuk kalian. Jadi kalau ngomong yang manfaat aja. Kalau nggak manfaat ya diem aja gitu. Itu cirinya. Ciri orang yang kenal Allah. Ya. Jadi orang yang kenal Allah itu dia mengenal hukum-hukumnya, akibat-akibat kalau melakukan ini nantinya begini, melakukan itu nantinya begitu gitu. Tahu baik dan buruk. Maksudnya gitu ya. Kalau rajin sholat malam nanti begini, kalau tidak nanti begini. Jadi tahu gitu hukum-hukumnya, akibat-akibatnya. Ahsinu al-adaba ma'ahu. Kalian perbaikilah atau bagusilah adab bersama Allah wa ma'a khalqihi, dan adab bersama sesama. Caranya qallilu, kalian sedikitkanlah minal kalami fima yu'nikum. Jadi kalian sedikitkanlah ucapan-ucapan sesuatu yang tidak manfaat gitu. Jadi kalau ngomong ya manfaat aja. Kalau ada manfaat gak usah diomongin gitu. Ya kan? Kan termasuk ciri orang yang beriman pada hari akhir. Kalau tidak berkata baik ya diam gitu kan. Nah itu masuk. Kemudian an ba'dis solihina, dari sebagian orang-orang soleh, anahu bahwa dianya adalah orang soleh, tapi sebagian ya. Kola fi'il madi, fa'ilnya huwa sebagai khobar anak. Jadi khobar anak ya, isim anaknya hu, khobar anaknya kalimat kola. Nah, annahu kola, bahwasanya beliau orang soleh. Kola, beliau berkata, ro'aitu, aku melihat gitu. Ro'aitu itu fi'il madi, fa'ilnya anak. Syababan maf'ul bih, yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Aku melihat seorang pemuda. Siapa yang ngomong? Orang soleh ya. Aku melihat seorang pemuda yakdi fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Nah, dia sebagai naat, kalimat setelah isim yang bertanwin. Mana isim yang bertanwinnya? Syababan. Makanya ada yang di situ. Ra'aitu syababan yakdi. Nah, itu sebagai maqlul qauli dari kola. Aku melihat seorang pemuda yakdi, dia sedang mengeluh. Dia sedang meratapi gitu. Sedang mengeluh, sedang meratapi. Fakultu lahu. Nah, fanya atop, kultu fi'il madi, fa'ilnya ana, la huruf jar, hu dhamir muttasil sebagai majrur, nya kembali ke syababan.
Fakultu lalu aku berkata lahu kepada pemuda tadi, pemuda yang lagi merana ya, lagi pegangan tarang. Ya. Lau amil tak, seandainya engkau mengamalkan ilmu, maksudnya begitu. Amil tak ilman, cuman ilmannya tidak disebut. Maf'ul mutlak ya, itu tidak disebut. Jadi cukup amil tak, seandainya engkau mengamalkan. Pakainya lau. Seandainya engkau mengamalkan. La, nah itu la-nya pasangannya lau. Kalimat sesudahnya menjadi jawab lau. Kana fi'il madi nakis. Domirnya huwa belum bisa menjadi isim kana. Maka domir huwanya belum tentu menjadi isim kana kalau di depan ada isim. Kira-kira depannya isim bukan? Isim apa fi'il kira-kira? Fi'il ya. Kalau fi'il apa? Fi'il madi. Kalau fi'il madi domirnya kemana kembalinya kan? Susah. Ya, jadi yang diingat itu kana. Kana itu domirnya huwa, belum bisa menjadi isim kana. Berarti cari isim yang rofa. Kira-kira yang depan bisa nggak jadi isim yang rofa? Ya, isim tafdil. Kalau 4 huruf af'alu, tapi kalau hurufnya 3 aqallu. Aqallu. Ahabbu. Jadi ahabbu bukan fi'il mudhari', isim tafdil. Karena butuhnya isim kana. Isim kana itu isim yang rofa. Kalau isim tafdil isim udah. Makanya ahabbu jadi isim kana ya. Isim kananya terbuat dari isim tafdil. Gitu. Berarti butuh khobar kana. Nah, khobar kananya jar majrur ilaika. Ya, kan khobar itu bisa isim, bisa kalimat, bisa jar majrur, bisa juga zorof. Nah, ini kebetulan ada ilaika, ilah huruf jar, ka-nya domir muttasil sebagai majrur. Nah, gitu. Jadi lakana ahabbu ilaika, kalau dibaca dari kana ahabbu ilaika itu sempurna kalimat. Isim kananya ahabbu, khobar kananya ilaika. Jadi kana ahabbu ilaika menjadi jawab lau. Nyambung gak? Seandainya engkau mengamalkan ilmu, sungguh lakana ahabbu ilaika, sungguh lebih dicintai bagimu. Maksudnya apa? Keadaanmu lebih disukai. Gitu. Kenapa engkau pegangan tarang gitu kan? Gitu kan? Kan tadi yakdi. Aku melihat seorang pemuda yakdi pegangan tarang, pusing gitu. Madesu. Madesu. Zaman dulu ada madesu. Masa depan suram. Ya, gitu. Lalu aku berkata kepadanya, lau amilta, seandainya engkau mengamalkan ilmu, sungguh ahabbu lakana ahabbu ilaika. Nah, berarti kan sungguh lebih dicintai, lebih disukai, lebih suka ilaika. Maksudnya keadaannya akan lebih disukai gitu. Kondisinya bukan kondisi yang sebel. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang susah itu aslinya orang itu tidak mengamalkan ilmu. Maksudnya begitu. Kalau orang mengamalkan ilmu tidak terjadi kondisi yang tidak disukai, maksudnya begitu. Ya, jadi ini kan tadi isim tafdil kan ya, lebih suka, lebih disukai boleh, lebih suka ilaika padamu. Jadi maksudnya kan berarti keadaan. Jadi kalau seseorang itu mengamalkan ilmu, maka keadaannya, suasananya, kondisinya, kondisi yang disukai gitu maksudnya, bahkan lebih disukai.
duh enak nih saya ya, alhamdulillah. Nah itu orang-orang mengamalkan ilmu. Nyambung nggak? Bahkan di sini disebut lagi fa'ukibta. Fa'ukibda, ukib itu fi'il madi majhul, domah awalnya, kasro ain fi'ilnya. Ukib itu akibat. Ya, kalau di majhul maka pakainya di. Ya. Naibul fa'ilnya anta, ukibta. Ya. Lalu engkau dihukum. Jadi orang kalau tidak mengamalkan ilmu, keadaannya tidak disukai. Ya, kondisi yang dia alami, kondisi yang tidak disukai. Lalu ukibta, engkau dihukum. Dihukum bagaimana? Bi'an hurimta. Hurimta, bi'annya bi huruf jar, annya huruf masdariyah. Biasanya huruf masdariyah itu ketemunya fi'il mudhari. Ini mah fi'il madi majhul. Hurimta. Maka dengan cara gitu kan, engkau diharamkan. Maksud diharamkan tuh dilarang, dicegah. Qiyamal laili. Qiyamah maaf, ulbi wa huwa mudhaf. Apa hukumannya Allah beri kepadamu? Dengan cara engkau dilarang sholat malam. Ngerti gak? Jadi orang yang gak suka sholat malam itu orang kena hukuman. Orang yang kena hukuman. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan ilmu. Berapa lamanya? Sittata ashhurin, 6 bulan. Jadi kalau orang nggak sholat malam 6 bulan itu orang lagi kena hukuman, dihukum oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan ilmu. Ngerti ya maksudnya ya? Kayak kita tahu sholat duha itu bagus, ya kan? Buat melancarin rezeki, itu kan ilmu. Terus kita tidak mengamalkan, nah pasti pegangan tarang gitu. Pusing saya itu. Kayak gitu. Nyambung kan ya? Udah bisa baca Quran, tapi kenapa nggak dipakai? Bacalah. Katanya kalau hari Jumat bagus baca Quran, gitu kan? Nah, itu kan tidak ngamalin lagi. Kapan-kapan pegang tangan. Ya. Cirinya itu. Dan Allah melarang. Melarang itu maksudnya kesiangan terus. Bisa jadi tuh. Duh, saya udah rencana nanti malam mau sholat tahajud. Ablas. Nah, itu namanya hurimta. Jadi ternyata sholat malam itu hanya orang-orang yang Allah mau. Kalau Allah nggak mau, dilarang itu. Ya, bisa berupa kebablasan atau bangun tapi sakit perut, hanya ke kamar kecil, kamar mandi, buang hajat, balik lagi tidur lagi. Ya, Allah nggak mengizinkan, dicegah. Makanya kita kalau nggak sholat malam dipertanyakan, ada apa nih yang saya lakukan, apa nih kok saya gitu ya, gitu ya, ngerti kan ya? Jadi kalau kita lagi malas sholat malam, waduh ada apa ini ya. Makanya kalau habis sholat isya udah sholat malam. Sholat isya juga buru-buru ya, kan gak sunnah juga kan langsung pergi. Nah, itu. Kalau mengamalkan sama yang menyampaikan sama nggak? Jadi kayak gini, kalau kita mengamalkan sama dapat ilmu. Kan gini, tahu calo kan ya? Oh iya. Surabaya, nah itu. Ya, berapa Surabaya Pak? Apa Pak? Kalau menyampaikan
Tapi dapat nggak calo? Nah, Dapat, cuma 2.000. Ya kan? Cuma 2.000. Nah itu. Gedean mana berarti sama kalau- supirnya? Kalau mengamalkan khusus untuk diri kita pribadi. Ya Kalau iya. mengamalkan. Kalau menyampaikan, kita menyampaikan Buat orang lain. buat orang lain. Iya. Tapi dapat. Lumayan kan? Jadi udah besar. Itu calo nyampaikan. Dapat. Surabaya tapi nggak ikut ke Surabaya. 2000. Dia tetap ada di Cikampek ya kan? Tapi kan dapat 2.000. Dapat 2.000. Kayak gitu. Ya, uang jasa. Gitu. Makanya yang bagus melakukan dan sampaikan, ya kan? Nabi kan apa yang disampaikan beliau melakukan. Kalau kita kan belum semua gitu kan, nggak apa-apa, jangan kecil. Mudah-mudahan dengan menyampaikan akhirnya Allah dorong gitu kan, malu, gitu. Ya kayak peci lah, peci itu mahkota. Kalau kita lihat organ tunggal pakai peci nggak bakal berani naik panggung, suruh nyawer nggak berani, mau nyawer lepas dulu ya kan, lepas dulu. Lagi sama, itu juga masuk kategori pelindung, ya. Pelindung. Nggak ada kan ya, belum, ya adalah 1-2 mungkin. Makanya bukan wali, saksi nikah itu harus pakai peci. Iya, tadinya saya loh kok pakai peci, harus pakai peci. Jadi kalau nggak pakai peci fasik, itu maksudnya. Kenapa? Ya itu kalau nggak pakai peci masih lirak-lirik. Udah pakai peci udah di. Mengikat. Iya, jadi rem juga. Tapi kalau nggak pakai peci bisa lirak-lirik. Kalau udah pakai diem. Nah, itu. Makanya hati-hati. Wali, saksi nikah itu harus pakai. Nah gitu. Nyambung kan ya? Nah, kita baca ulang alam berkah. Silul ladzi bainakum wa baina rabbikum tas'alun law araftumuhu araftum ubatihi ahsinu al adaba ma'ahu wa ma'a khalqihi qallilu minal kalami fima yunikum an ba'di solihina annahu qala ra'aitu syababan yakti fakultu lahu law amilta lakana ahabbu ilaika famukibta an hurimat hiyamal laili sittata ashrin. Sittata itu maf'ul mutlak, makanya dibaca asam. Jadi kalau maf'ul mutlak itu menjelaskan tentang jumlah gitu, mempertegas. Itu dilarang sholat malamnya berapa lama? Nah itu mempertegas sittata asyurin 6 bulan. Nah itu makanya sittata masuk kategori maf'ul mutlak atau juga disebut naib juga boleh. Naib maf'ul mutlak. Naib maf'ul mutlak itu wakil dari maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak kan harus sesuai dengan fi'ilnya. Ya, kalau ini pengganti masdar. Ya, kalau maf'ul mutlak kan masdar ya aslinya ya. Kalamallahu Musa takliman. Nah, takliman itu maf'ul mutlak. Karena takliman itu ngambil polanya dari kalama. Gitu. Nah, kalau naib maf'ul mutlak dia pengganti masdarnya, maknanya sama. Makanya ini bilangan ya, pertegas bilangan. Itu dicegah oleh Allah sholat malamnya sampai kapan? 6
6 bulan. Lama banget 6 bulan. Ya. Berarti apa ya? SP ya. SP lah. SP1 gitu kan. Cuman ini jangkanya panjang 6 bulan. Setahun juga kadang nggak berasa. Malah gak berasa ya, karena gak paham. Enakan apa lulus. Biasa aja gitu ya. Padahal dia lagi di SP. Tahu-tahu dikeluarin. Dikeluarin dari orang soleh kan. Orang soleh itu kan cirinya sholat malam walaupun 2 rakaat ya. Walaupun buru-buru gitu. Buru-buru tuh mepet waktunya. Ya, mau imsak ya Bapak. Insyaallah mudah-mudahan digolongkan. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Nanti sambil ngobrol lagi kita tutup dengan Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.